Sebelumnya kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait masyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Semoga di akhirat kelak kita diampuni sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini langsung ke materi, saya pakai prolog lagi dan sedikit materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasu'ilah, dan ditanya siapa ba'dul a'immati, sebagian ulama, sebagian imam, minal mukhlisi, dari sifat mukhlis. Bagaimana sih orang yang memiliki ciri-ciri ikhlas? Ini ikhlas ini tingkatan tertinggi. Imam Ibnu Malik menuliskan di dalam kitab Nailul Ma'ani. Beliau berkata bahwa kullun nasi halikun, setiap manusia itu semua rugi, semuanya. Yang jadi pejabat rugi, yang jadi pembisnis rugi, yang jadi ustadz rugi, yang jadi apa lagi sih? Pembisnis, pejabat, ustadz, apa lagi? TNI kan ya? Yang jadi TNI rugi, yang jadi presiden rugi, manusia semuanya. Kullun nas, semua manusia ada dalam kerugian. Kemudian beliau mengecualikan illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Alim ini dibatasi, yaitu alim dalam urusan agama. Ustaz, kok alim matematika nggak masuk? Masuk, cuman tidak terlalu spesifik ke dalam kata alimun di sini. Alim yang dimaksud Imam Ibnu Malik ini adalah alim dalam masalah agama. Berarti guru matematika nggak ada pahalanya, Ustaz? Banyak pahalanya. Guru matematika itu banyak pahalanya. Kalau nggak ada guru matematika, kalau nggak ada yang ngajarin matematika, bagaimana umat Islam ngitung zakat? Betul atau enggak? Betul. Bagaimana umat Islam ngitung wakaf? Bagaimana umat Islam bisa menata tata kelola keuangan tempat ibadah, pesantren, masjid, TPA dan yang lainnya? Itu harus pakai matematika. Jadi matematika pun termasuk pahala. Cuma yang disebut oleh Imam Ibnu Malik ini lebih spesifiknya adalah ilmu agama. Terus orang ahli fisika bagaimana Pak Ustaz? Ya sama, dapat pahala. Kalau nggak ada orang ahli fisika, nggak mungkin kita bisa mengetahui kapan gerhana, kapan yang namanya terjadi terbitnya hilal, atau ngitung-ngitung bangunan. Itu juga ada di situ, ada ilmu fisikanya. Bagaimana caranya bangunan ini kokoh dihitung oleh ahli fisika, bisa insinyur. Itu di antara pelajarannya matematika dan pelajaran fisika. Enggak Ustaz, musola ini gak pakai ilmu fisika. Pakai Pak, secara tidak tersurat, namun secara tersirat. Mesti tupangnya juga bisa itu ilmu fisika, walaupun gak teoritis, sifatnya praktek. Nah, semua manusia adalah orang yang bakal binasa, orang yang rugi, kecuali orang alim. Untuk mencapai kealiman ini butuh juhdil waqti, butuh pengorbanan waktu. Nah, kita kadang belajar aja cuma seminggu sekali. Ngaji kuping. Untuk menjadi alim kayaknya masih jauh. Yang pondok saja seperti Imam Ibnu Hajar, mesantren kepada gurunya 40 tahun, masih bodoh aja Imam Ibnu Hajar. Sampai kata gurunya, pulang
11 tahun doang pondok. 11 tahun pesantren. Imam Ibnu Hajar pondok 40 tahun, suruh kurang sama gurunya karena enggak paham. Dia orangnya punya akalnya dan dedel. Hafalannya kurang, pelajarannya kurang paham. Itu Imam Ibnu Hajar. Begitu pulang dia dalam keadaan hujan, berteduh di sebuah saung, kemudian ada air yang menetes kepada sebongkah batu. Celak. Kalau bahasa Indonesia celak apa ya? Tes, ya. Tes 1 2 3. Tes, netes airnya ke batu. Terus beliau melihat, ya Allah, batu yang begitu keras, kalau kita pukul itu kita gak mampu untuk menjebol batu. Kalau kita colok pakai telunjuk tidak akan pernah bolong. Tapi air telah menubangi batu ini bertahun-tahun, berarti air yang ada di situ menetesin batu. Akhirnya dengan semangat, batu aja bisa bolong oleh air karena keistiqomahannya menetes. Apalagi hatiku dan akalku. Masa saya yang bisa pintar? Pasti bisa. Akhirnya balik lagi ke pondok. 40 tahun udah mondok, pulang balik lagi ke pondok, nambah 40 tahun lagi, jadi mondoknya 80 tahun. Mondok 80 tahun jadi orang alim. Makanya disuruh Imam Ibnu Hajar. Dari mana kata-kata Ibnu Hajar? Dari mempelajari batu. Tadi kan Hajar itu artinya batu. Jadi imam anak batu. Artinya anak batu itu karena beliau terinspirasi dari sebongkah batu. Nah ini untuk menuju tingkat alim itu luar biasa. Ada beberapa ilmu yang harus dipahami. Nahwu, shorof, mantek, balaghah, bayan, ulumul tafsir, ulumul hadis, mustalahul hadis. Banyak ilmu. Fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Dari fikihnya aja udah buat. Bagaimana ulama bisa menghukumi makan jengkol hari Jumat makruh? Dari mana? Memang ada dalilnya. Di Quran gak disebut tuh jengkol. Di hadis juga gak disebut jengkol, karena dulu di Arab gak ada jengkol. Tapi ada ulama yang mengatakan makan jengkol di hari Jumat itu makruh. Ada nggak pernah dengar nggak bapak-bapak? Pernah. Dari mana itu dalilnya? Dalilnya ternyata dari mana? Jangan makan bawang merah dan jangan makan bawang putih di hari Jumat, kata Nabi. Itu makruh. Akhirnya disamakan. Kenapa nggak boleh makan bawang merah? Kenapa nggak boleh makan bawang putih? Karena bau mulut, bau Jumatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bau di sampingnya, menyebabkan orang-orang yang ada di sekitarnya terganggu. Berarti perkara yang menyebabkan bau mulut dimakan hari Jumat itu hukumnya makruh. Itu namanya qiyas. Untuk mencapai derajat itu belajarnya yang paling tipis kitabnya ada kitab Waraqat, yang paling sedang lagi ada namanya kitab Mabadil Awaliyah. Diajarin juga tuh di pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Kebetulan yang ngajar saya. Mabadil Awaliyah muat gitu. Makanya anak-anak kalau pelajaran Mabadil Awaliyah setengah ngantuk dan setengah puyeng. Kata saya, nah udah gak apa-apa, lewat aja dulu. Kamu baru mondok 3 tahun. Kalau kamu baru mondok 2 tahun sudah belajar usul fikih, sudah belajar qawaidul fikih, mumet. Kenapa? Karena di situ bergelut dengan banyak teori-teori sebelum jadi fikih. Jadi ilmu itu, ilmu Mabadil Awaliyah ini bukan kok mempelajari halal haram, justru mempelajari bagaimana ulama bisa memberikan kesimpulan bahwa ganja haram, sabu-sabu haram, ngelem haram, ngeslot haram. Dari mana? Kan dalilnya nggak ada. Innamal ganja nggak ada. Innamas sabu wal ngelem
Nggak ada. Di Qur'annya tidak disebut, di hadisnya tidak disebut. Lalu bagaimana para ulama bisa mengatakan itu haram? Nah, cara masak hukumnya dipelajari itu di dalam kitab Mabadil Awaliyah. Kias ada berapa? Kias ada 3. Ada kias elat, ada kias dilalah, ada kias syebeh atau kias syibhi. Wah, itu kias dilalah apa? Kias elat apa? Kias syibhi apa? Ada pengertiannya. Contohnya seperti apa di dalam Al-Quran? Contohnya bagaimana pengambilan dari hadis? Wah, ruwet. Maka semua manusia, kata Imam Ibnu Malik, binasa kecuali orang alim. Dan menuju tingkat alim itu wangele orang-orang. Butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan pikiran, butuh pengorbanan harta. Makanya belajar itu mesti butuh yang namanya biaya. Kalau pengen gak dibiayain, cari sekolah gratis. Kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang tuanya miskin, gak bisa nyekolahin Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali nyari sekolah yang gratis plus sekolah yang menyediakan makan gratis. Udah mau belajar gratis, makannya gratis. Jadi niat Imam Ghazali belajar itu karena pengen makan di antaranya dan pengen nuntut ilmu. Tapi kata Imam Ghazali, ternyata ilmu itu cahaya. Dulu aku niat ngaji untuk makan, setelah aku berilmu, aku sudah tidak berniat untuk makan lagi karena ilmu ini mengantarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak, begini ya. Dulunya Imam Ghazali niat ngaji krono mangan, tapi sudah ilmu, akhirnya Imam Ghazali kenal Gusti Allah, orang boleh mengantari tapi boleh ridhonya Gusti Allah. Itu ilmu. Yang kedua, orang itu harus nyampe kepada derajat alim. Tapi belajarnya tenanan, pen alim. Dan ilmunya banyak. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, jangan mengaku-ngaku zuhud, jangan mengaku-ngaku makrifat, jangan mengaku-ngaku kenal Allah kalau kita belum mempelajari ilmu fikih. Ulama yang makrifat zaman dulu itu tidak ada satupun yang tidak paham fikih, semua paham fikih. Makanya man tasawwafa bi ghairi ilmin fa huwa zindikun. Siapa orang yang bertasawuf tapi tanpa mengenal syariat, maka zindik, dia dikatakan kafir, zindik, bahaya. Dan barang siapa yang bersyariat tanpa tasawuf, fa huwa munafik, dia munafik. Jadi dua-duanya harus. Bersyariatnya harus, bertorekotnya harus. Ilmu fikih yang kudu paham, ilmu tasawuf yang kudu paham. Tapi uangnya repot. Nah, kita kapan ngajinya? Ustaz, wis ini alhamdulillah. Ngono meneh. Wa kullul alim halik, dan setiap orang alim juga akan binasa, illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi dia tahu sholat duha, dia sholat duha. Dia tahu sedekah bagus, dia sedekah. Dia tahu tahajud dapat memberikan makom mahmuda, akan diangkat ke derajat yang terpuji, dia lakukan tahajud. Dia yang namanya ngomongin orang jelek, dia nggak pernah ngomongin orang. Nah, itu namanya mengamalkan ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti kalau bilang beramal tuh menumbang pasti pikirannya ya. Mengamalkan ilmu, berarti ngajarin kayak saya nih, ngajar ini beramal. Bukan. Beramal itu artinya mengamalkan ilmu, melaksanakan apa yang kita tahu, itu namanya mengamalkan ilmu. Kita tahu sedekah, kita sedekah. Kita tahu sholat duha bagus, sholat duha. Kita
tahu tahajud hebat, itu sholat tahajud itu namanya mengamalkan ilmu, bukan mengajar mengamalkan ilmu. Ya salah satunya memang, tapi yang dimaksud mengamalkan ilmu itu mengamalkan apa yang kita tahu. Setelah ngaji nih, sholat tahajud bagus, jadi sholat tahajud. Setelah tahu tuh muji istri itu dapat pahala, akhirnya sering muji istri. Sudah tahu tuh istri kalau nyentak-nyentak suami dilaknat oleh semua makhluk yang terkena matahari, berhenti ngomelin suami, itu namanya mengamalkan ilmu. Kan kata Nabi begitu. Ayyuma mru'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anat kullu syai'in tala'at 'alaihi asy-syamsu. Siapa perempuan yang berani-berani ngomong kencang sama suami, ngomel-ngomel sama suami, kata Nabi, la'anat kullu syai'in tala'at 'alaihi asy-syamsu, maka semua benda yang terkena matahari akan melaknat dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, setelah tahu itu akhirnya berhenti enggak ngomel-ngomel. Nah, itu namanya mengamalkan ilmu. Tapi cari, kata Mbah Mun niku, golek ono wong sing ilmune 100 amale 70. Wis kawelan. Ilmunya 100 nilainya umpama, amalnya jejak 100, bukan yang bisa. Itu Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki golek ono wong sing ilmune 100 amale 70, itu aja sudah susah. Golek ono wong sing ilmune 100 amale 50, itu juga sudah susah. Paling mentok-mentok ilmunya 100 umpama, amalnya 5%. Insyaallah. Saking angele golek wong sing ngamal. Makanya kata Imam Ibnu Malik, kullun nasi halik, setiap manusia akan merugi kecuali orang alim, dan orang alim juga rugi kecuali mengamalkan ilmunya. Wa kullun amil, dan setiap orang yang mengamalkan ilmu itu pun merugi, illal muflisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Mentok kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas kuwi ciri-cirine. Nah ini wasbila dan taku ake sapa ba'dul aimati sebagiane piro-piro imam. Gak apa-apa ya Bu ya. Pak, kitabnya saya terjemah pakai Jawa dulu kan. Orang Jawa semua inilah. Minal muflisi, saking wong kang ikhlas. Ditanya beberapa imam tentang orang-orang yang ikhlas. Kayak apa sih orang ikhlas itu? Faqala alladzi, berkatalah seseorang, orang yang ikhlas itu punya karakter an-nadamu alal ma'asi. Dia selalu menyesal ketika dia melakukan maksiat. Jadi itu ciri-ciri bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya karakter udah melakukan maksiat, ibu nyesel tuh. Insyaallah ciri-ciri menuju kepada derajat ikhlas. Kadang ada sih yang maksiat bangga, bangga. Seperti podcast zaman sekarang. Siapa tuh yang ditanya oleh dokter Richard? Udah berapa gadis yang kamu tiduri? Dia bangga menjawab, sekian gadis ya. Itu kan kemaksiatan yang dibanggakan. Kemudian banyak sekarang yang bangga dengan kemaksiatan. Aurat dibuka tambah seneng, dipuji-puji sama laki-laki yang bukan muhrimnya tambah seneng, dikim kayak gitu tuh ya. Ada cewek seksi umpama, ada cowok-cowok di situ lewat kiu, dia bukan tambah malu, tambah senang dengan dibukanya aurat, dan dia tambah bahagia ketika digoda oleh laki-laki bukan muhrimnya. Masya Allah. Itu namanya bangga dengan kemaksiatan. Itu cirine ado, atine ado saking Gusti Allah. Mugi-mugi wong kaya ngono iku diparingi hidayah karo Gusti Allah.
Gak bisa ngecas hidayah sama orang, karena hidayah itu milik Allah. Kalau hidayah itu milik Nabi, mungkin saudara Nabi Islam semua, betul apa enggak? Betul. Tapi kok ternyata ada saudaranya Nabi yang kafir, ada enggak? Ada. Siapa saudara Nabi kafir itu? Yang setiap hari Senin dia diistirahatkan di neraka. Siapa? Abu Lahab atau Abu Jahal? Abu Lahab ya. Lahab. Abu Lahab itu setiap hari Senin di neraka istirahat. Kenapa setiap hari Senin Abu Lahab diistirahatkan? Karena setidaknya si Abu Lahab ini pernah senang ketika Nabi Muhammad lahir. Dia senang bukan sebagai Rasul padahal, senang sebagai keponakannya lah lahir. Bro, Nabi Muhammad lahir, ya Allah senang duweni keponakan lanang sing jenenge Ahmad, senang bukan kepala Abu Jahal, Abu Lahab itu. Akhirnya karena senangnya itu oleh Allah diberikan dispensasi hukuman. Setiap hari Senin dia diistirahatkan di neraka. Apalagi bapak-bapak ibu-ibu, bukan hanya senang lahirnya Nabi, senang dengan syariatnya Nabi, senang dengan ajarannya Nabi, senang dengan pituture Nabi, senang dengan sholawat kepada Nabi. Wah, insya Allah istirahat sepanjang tahun. Amin. Dari api neraka. Amin ya Rabbal. Nah, beliau ini udah jelas min ahli nar disebut tabbat yada abi lahabin wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Dia akan selama-lamanya di neraka. Tapi Senin istirahat. Kenapa? Karena pernah senang ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Ibu senang dengan lahirnya Nabi ini. Bulan Maulid umpama baca sholawat sing akeh. Atau jangankan bulan Maulid, setiap hari baca sholawat sing akeh. Minimal berapa Bu yang pernah saya sering ceritakan Pak? Biro Pak? Saya Bu baru dapat berapa hari ini? Baru dapat 615. Nanti habis Isya kelar. Ya, 1000 sholawat. Kok Ustaz nyebut-nyebutin amal? Gak apa-apa, saya disebutin sama guru saya. Lagi ngamalin apa ya? Ngamalin sholawat sehari 1000. Waduh, kamu nyebutin amalan kamu, kata ya Abah nanya, kata saya. Gak apa-apa, sholawat itu disebut-sebut ke orang pun gak apa-apa. Itulah hebatnya sholawat. Tapi kamu zikir yang lain, kamu sebutin sama orang lain, gugur itu. Tapi kalau sholawat enggak. Bahkan ada seorang ulama ditanya, ya Maulana, wahai guruku, orang yang akan mendapatkan kebaikan dari sholawat itu, apakah dia harus mengerti artinya? Apakah dia harus ingat kanjeng Nabi? Apakah dia harus membayangkan Rasulullah? Kata seorang guru tersebut, tidak nak. Orang yang baca sholawat hatinya gelambiar morodindi tetap dikasih kebaikan oleh Allah SWT. Itulah hebatnya sholawat. Maka alhamdulillah di 3 bulan ini baca sholawat 1000 sehari. Wah, keajaiban. Pokoknya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diceritakan. Banyak keajaiban. Aneh pokoknya, aneh pokoknya. Masya Allah. Ya bapak praktekin aja sama ibu-ibu masing-masing ya. Kalau 1000 berat 100. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau saya nggak misahin salam dengan sholawat, saya baca sholawat dan salamnya. Karena ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Disuruhnya baca sholawat dan salam. Jadi saya bacanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 1000 sehari. Itu keajaiban datang. Setengah bulan aja udah banyak yang datang keajaiban. Nah 3 bulan ini tambah aneh. Ya silahkan lakuin lah. Kalau saya sebutin satu-satu, ya bisa percaya bisa enggak dah. Aneh pokoknya kejadiannya. Banyak yang aneh. Ya, ketika terhimpit sesuatu itu orang yang mau itu cepat. Bisnis yang sudah mati 3 tahun hidup lagi bisnis. Udah mati, udah gak ada yang nanya, udah jarang pelanggan. Oh, pelanggan lama pada datang lagi, pada order lagi. Wih, kata saya, kok bisnis ini hidup lagi. Udah lama saya udah berpikir gimana cara menghidupkan bisnis saya yang sudah lama mati ini. Ngedongkraknya susah, harus iklan lagi.
cepat, yaitu dengan wasilah sholat hidup lagi. WA, Ustaz, bisa nggak bikin ini order sekian? Oh, alhamdulillah. Udah lama orang itu nggak pernah hubungin saya. Udah 2 tahun ada orang nggak hubungin saya. Orang Bogor hubungin lagi. Ada orang PT apa? Honda lo. Udah lama sebelum corona nggak hubungin, sekarang hubungin lagi. Loh, kata saya kok, Masya Allah, mungkin ini berkah dari sholat hidup lagi satu persatu hidup. Dan aneh lah, pokoknya banyak yang aneh. Ya, kayak tadi aja ada yang telepon. Saya padahal mah lebih dulu orang yang telepon daripada saya iklan umroh itu. Kan ada di grup saya umroh tuh, sekian. Itu sebelum saya iklan kayak gitu, ada orang yang telepon, kita mau umroh 4 orang. Oh, silakan. Ya, sekeluarga 4 orang tadi telepon lagi. Insya Allah kami siapkan untuk cutinya Pak Ustaz. Itu tanggalnya Pak Ustaz. Dia itu tanggal 4 Januari itu. Nah, udah alhamdulillah daftar umroh. Itu aneh pokoknya. Saya nggak pernah iklan umroh. Itu karena ada yang nanya aja saya iklanin. Karena ada yang nanya saya iklan siapa tahu ada kebarangan, siapa tahu ada yang mau berangkat umroh, dia dikasih sama Allah, tinggal niatnya, tinggal dari informasinya. Dia nggak tahu lah, aneh lah pokoknya. Banyak yang aneh. Dan istri saya alhamdulillah, ini saya sebutin ya Bapak dan ya, ini percaya atau enggak, istri saya 2 hari yang lalu cerita sama saya sampai nangis. Kok aku dimimpiin ketemu sama Nabi Muhammad kan? Ya Allah. Itu istri saya. Karena saya kok bisa sampai ke istri keberkahannya, sampai diperlihatkan kanjeng Nabi ini. Sebenarnya cerita begini nih agak percaya gak percaya di bawah itu terserah. Ini cerita aja. Dan yang di TikTok pun silakan, bagaimana tanggapannya itu terserah. Istri saya bilang, aku mimpi semalam itu sama mama di mobil. Kemudian ada kanjeng Nabi menyuapi aku dengan cahaya yang segede-gede kelereng. Disuapi. Istri saya disuapin cahaya oleh Rasulullah. Dan udah beberapa minggu ini katanya aku bermimpi selalu umroh. Masya Allah. Istri saya bimbingan umroh ibadah di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah. Kata saya mudah-mudahan ini ya itu adalah keberkahan dari baca sholawat jajal lah. Kalau nggak percaya nanti ibu bapak yang ngerasain sendiri, jangan saya cerita. Jajal minimal 100. Kan udah sering saya sebutin hadisnya. Barang siapa yang dawam, barang siapa yang istiqomah baca sholawat sehari 100 kali, maka Allah akan berikan 100 hajatnya. Sab'una fil akhirah wa salasuna fid dunya. Yang 70 dikabulkan di akhirat, yang 30 hajatnya di dunia. Tuh, itu ada di dalam kitab Tanbihul Qafirin, babnya Afdhalus Sholawat, babnya keutamaan sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama ciri-cirinya orang yang bakal ikhlas itu, setiap kali dia melakukan maksiat, dia akan segera menyesal, bukan bangga. Orang zaman sekarang kayaknya korupsi miliaran aja tampangnya nggak ada malu-malunya, betul apa enggak? Disorot TV gagah aja biasa, habis membunuh 2 orang aja bangga aja gagah, disorot TV, ditanya wartawan segala macam, kayaknya nggak ada menyesal. Aneh orang zaman sekarang, aneh orang dulu Pak melakukan dosa malu bukan kepala, betul apa enggak? Makanya oleh kanjeng Nabi disebut al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Sekarang orang gak ada malunya, Masya Allah ya Allah. Wis lepas semua rasa malu. Katanya termasuk sifat confidence, percaya diri, bukan percaya diri kayak gitu mah. Namanya sembrono, lalawora kalau kata orang Sunda. Jangan, harus malu dengan kemaksiatan. Supaya kalau sudah malu, kita menyesal. Kalau sudah menyesal, kita tidak akan mengulang.
Kalau bangga, jadi ulang-ulang terus karena bangga. Ya memang udah ramalan dari kanjeng Nabi bahwa nanti banyak orang yang berzina secara terang-terang. Bahkan nanti di tempat ibadah banyak orang yang berzina di akhir zaman. Nauzubillah min tanpa ada penghalang tembok. Jangan kata ulama begitu. Nanti di akhir zaman orang berzina itu tanpa dihalangi tembok. Mereka sesukanya di jalan. Ya orang dulu kan pacaran juga malu Pak. Pacaran itu pegang tangan itu gemeteran gitu loh. Sekarang kan orang pacaran udah kayak nikah. Terus bukannya zaman itu waya. Tapi berusaha kita jangan lah. Kita dan keluarga kita mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya jam berapa ini? Ini aja nggak pakai basa-basi, tetap aja cepet banget kan. Berapa menit lagi Pak? Hah? 4 tambah. Nanti Ada 10 menit kan? 9 menit. Oh 9 menit, oh, masih lumayan. Yang pertama an-nadamu 'alal ma'asi, dia akan menyesal ketika melakukan maksiat. Wa minha at-tawakkulu 'ala Allah. Orang yang bakal ikhlas itu orang yang punya sifat tawakal kepada Allah. Ini gimana bulan depan? Bulan depan gak usah dipikirin teman-teman. Oh no, Gusti Allah. Dekengan pusat. Dekengan pusat. Kenapa kita selalu takut kekurangan padahal Tuhan kita maha kaya? Kenapa kita takut selalu merasa sendirian ketika punya masalah padahal Tuhan kita dekat? Kenapa? Mungkin karena hati kitanya yang kurang terisi dengan cahaya keyakinan. Bolong-bolong keropos diketok itu roboh. Nggak ada isi cor-corannya, artinya kurang kuat. Begitu dior sedikit, jol, ambrek atine kurang kuat pondasine. Apa pondasinya? Iman. Bagaimana cara menguatkan iman? Jalur cepat aja lah. Jalur cepat. Kalau belajar kelamaan, jalur cepat. Gaul dengan orang yang punya keyakinan, mesti bakal ketularan yakin. Mesti. Pasti. Siapa yang punya iman yang kuat? Ya cari antara tetangga atau guru, sering ke rumahnya guru, sering ngopi sama gurunya, sering sowan ke kiai, sering ke masyayikh, ke guru-guru yang sudah sepuh. Ya, cari kiai sepuh. Dolan ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya, ngobrol di sana. Sok pulang-pulang tambah yakin. Main lagi ntar bulan depan tambah yakin lagi. Main lagi tambah yakin. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya keyakinan, maka mesti melu. Orang yang gak paham bongkar motor aja kalau keseringan di bengkel jadi bisa. Iya kan? Orang gak sekolah STM, gak sekolah mesin, tidak paham elektrikal, tidak paham yang namanya otomotif. Nongkrong aja di bengkel. Sini nih, di GP. Ya kan, gila GP ya. Nongkrong aja, Senin nongkrong di situ, orangnya lagi buka oli, ganti oli, ngeliatin. Lama-lama Pak, bocor ganti oli gitu. Kalau beat begini, ntar begitu ada pasien motornya air-king. Wah, kita kan belum tahu. Tapi karena saking seringnya di situ, semua motor hampir kita pengalaman dan pernah melihat. Betul apa enggak? Nah makanya paham. Jangankan lama-lama 3 bulan lah sampai 6 bulan dia paham tuh cara ganti oli, cara ngebersihin busi, cara masang busi dia akan paham. Maka as-suhbah, membersamai itu akan cepat. Itu jalur cepatnya. Kalau pengen jalur lama untuk mengasah keyakinan, ya belajar kritis, belajar berpikir, tafakur, tadabbur, maka akan ada keyakinan. Gimana Pak? Belajar, kemudian kritis, tafakur, tadabbur, menghayati, baru akan ada keyakinan. Tapi kalau itu prosesnya terlalu lama,
habis di jalan tuh duitnya Bu. Barunya apa enggak? Barunya. Tapi kalau orang punya keyakinan, punya iman kan bukan begitu nasihatnya. Ya ibu minta aja sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Kenapa suaminya kok ngasihnya sekarang separuh, dulu ngasihnya full? Ada apa ya Allah? Kalau memang ada sesuatu di antara aku dengan suami yang mengganjal rumah tanggaku, maka tunjukkanlah ya Allah. Kalau itu yang kau tunjukkan kebaikan, maka tambahlah kebaikan itu. Kalau yang kau tunjukkan itu ternyata musibah bagi keluarga kami, ya Allah, tolong berikan jalan keluarnya bagi kami. Kami hamba yang lemah, Engkau lah yang maha kuat. Diajarin gitu sama temannya. Ya sholat, tahajud, sholat hajat. Ya, coba kalau temannya rapuh iman, udah akan didon-donin, diturun-turunin mental kita, akan diturunin iman kita. Udah, semua tinggalin aja. Apalagi sekarang ibu punya kerjaan, bisnis juga lancar. Ngapain nggak butuh-butuh banget sama suami? Waduh, udah ngeri itu. Nasihat-nasihat model begitu. Ya, itu as-subah. As-subah itu membersamai orang yang yakin. Itu jangan cepat. Tawakal kepada Allah. Emang ada Ustaz tawakal kepada selain Allah? Banyak. Orang yang tawakal dengan uang banyak. Kalau ada duit mah semua beres. Tawakal sama duit. Padahal banyak orang yang punya duit miliaran, triliunan, urusannya gak beres-beres. Banyak gak? Banyak. Masalah lagi, sambungan kasus lagi, urusan lagi, gak kelar-kelar. Duitnya banyak padahal. Tawakalnya sama duit. Tenang, gak usah takut. Saya mah kerjanya dijamin sama asuransi. Mau sakit separah apapun, ada asuransi jadi dekengan kita. Dekengannya asuransi. Jebol asuransi juga kalau kita punya sakit parah mah nggak bisa mengcover. Betul apa enggak? Berapa sih limitnya asuransi yang bisa mengcover kesehatan kita? Makanya jangan terlalu tawakal kepada asuransi. Tetap tawakallah kepada yang maha kaya, tawakallah kepada yang maha kuat, tawakallah kepada Allah yang maha kekal. Asuransi bisa bangkrut, asuransi bisa lama penanganannya. Begitu dibutuhin nggak bisa ditelepon, nggak bisa di ACC. Begitu ada permasalahan dia tidak bisa bantu. Itulah tawakal kepada perkara yang salah. Hati-hati ya. Soalnya ada orang ngomong begitu. Udah pernah saya ceritain di majelis ini juga kayaknya. Kan bapaknya kena itu Pak di PT, kena ledakan semacam panel listrik. Wah, kebakarlah kulitnya. Terus kita neokin ke sana. Istrinya bilang apa? Alhamdulillah Ustaz. Emang pertamanya alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kita mah kalau keluarga sakit tuh enggak repot. Kalau keluarga sakit juga kita mah tenang aja. Kok bisa tenang Bu? Iya, mau kemana aja pokoknya sakit separah apapun kita mah tenang Pak Ustaz. Karena asuransi kita yang paling mahal. Jadi bapaknya mah sekarang juga tenang. Pokoknya kita kalau penyakit apapun Pak Ustaz udah tenang. Karena kita punya asuransi yang paling mahal. Masya Allah. Dan lama 2 tahun dari ayahnya itu meledak, kena panel listrik, anaknya sakit. Ya, ginjalnya hanya berfungsi 4%. Habis asuransi nggak bisa mengcover cuci darah seminggu 2 kali. Obatnya ada yang 1 pil itu 20 juta. Yang 1 butir katanya ada obatnya 20 juta. Pernah koma 1 bulan ya sampai anaknya meninggal dunia. Maka jangan salah tawakal. Allah pengen ngomong sebenarnya tuh gimana asuransi kamu gitu loh. Pokoknya jangan salah ngomong dah. Ngeri. Kayak salah juga. Saya juga banyak salah ngomong. Wah, banyak saya salah ngomong akhirnya ditegurin sama Allah. Saya belajar bagi ikhlas. Di mana-mana saya bilang ke jamaah, ibu cuma hilang segitu doang. Itu mah sabar gitu kan. Hilang motor, sabar, hilang motor Allah ganti. Kayak orang iyaan. Saya hilang duit 1,5 juta mikir terus. Mana 1,5 juta itu buat bayar rumah ya? Dipikir terus. Akhirnya tegur istri saya. Abi kayak gak pernah ngaji. Kata, kenapa sih Bi? Nyari duit mulu 1,5 juta kemana? Udah Bi kalau udah
ini sungguh saya masih nggak rela saja, nggak ikhlas. Tolong saya nggak ngajar dulu, ya Allah, saya pengen memperbaiki diri sendiri. Ya alhamdulillah besoknya masih ingat sih sampai sekarang. Hilang duit 1,5 juta, tapi hatinya sudah lepas. Udah nggak saya cari-cari lagi. Begitu dilepas, banyak yang datang. Gitu ya. Jadi saya nggak ada orang, ada ibu-ibu dulu datang ke rumah saya curhat. Curhat apa? Curhat motornya hilang. Saya bilang sabar Bu, insya Allah mau ganti. Saya hilang 1,5 juta kepikiran. Ya mobil motor lebih mahal daripada 1,5 juta. Makanya saya sekarang nggak berani ngomong sabar ke orang. Ya, ada orang curhat, pesan gini. Ya Pak, tunggu saja hikmah dari Allah. Bapak istiqomah, Bapak istighfar sama Allah, banyakin sholawat, banyakin sholat hajat, banyakin sholat tobat, Allah akan kasih keistimewaan dan keajaiban buat Bapak. Saya nggak mau sabar, ngeri balikin sama Allah. Kata Allah, ayo ente coba indah, ya, jadi berat. Itu baru 2 nih Pak, karena udah bisa saya mohon maaf. Ada 2 ciri-ciri orang yang menuju keikhlasan. Yang pertama adalah al ma'asi, ia menyesal ketika berbuat maksiat, dan yang kedua tawakal kepada Allah. Ada urusan apa aja, udah dengengannya Allah. Tenang ada Allah, tenang ada Allah, tenang ada Allah. Sampai keyakinannya kuat. Bagaimana cara untuk mengasah keyakinan? Caranya diantaranya bergaul dengan orang-orang yang punya keyakinan. Itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada manfaatnya dan mudah-mudahan menurunkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan apa enggak ini? Kalau enggak ada saya tutup ya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sehat. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Apa yang menjadi hajat-hajatnya yang baik-baik lagi ya, hajat yang baik semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.